Shalom, puji Tuhan kita mulai ada lagi di hari ini. Mari kita menyambutnya dengan merenungkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari baru, hari berkat-Mu. Kalau kami ada bukan hebat kuat kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Mari ya Roh Kudus tolong kami mau merenungkan firman-Mu kembali. Biarlah hikmat pengertian daripada-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah mengatakan kebenaran dalam kasih. Nah, Bapak Ibu, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa menyendiri, apalagi bekeng diri. Kata orang Manado, itu banyak gaya. Ya, orang Timur juga bisa mengatakan itu. Nah, sebagai makhluk sosial di tengah komunitas atau lingkungan masyarakat, dalam relasi kita dengan sesama, baik itu dalam keluarga, di tempat kerja, di masyarakat atau di gereja, kita pasti berurusan dengan banyak orang. Dan kemungkinan berpotensi melahirkan beragam masalah. Dari hal inilah seringkali timbul konflik interest dan konflik sosial yang tidak baik. Dan ironisnya saat kita mengatakan kebenaran, seseorang bisa saja tersinggung, marah-marah, atau menganggap kita mempermalukan mereka. Akibatnya hubungan malah semakin runyam. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini menasihati jemaat Efesus tentang hal ini. Bahwa dalam kehidupan komunitas dengan berbagai perbedaan, kita harus berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ayat 15. Nah, frasa ini diterjemahkan dari bahasa Yunani aletheontes den agape, yang lebih tepat diterjemahkan dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, saat kita mengatakan kebenaran, hendaknya kita melakukannya dengan kasih Allah, yaitu kasih agape. Pertanyaannya, tatkala seseorang mengatakan kebenaran dalam kasih, sebenarnya mau berbicara tentang apa? Setidaknya ada dua hal. Pertama, itu berbicara tentang motivasi atau alasan mengapa dia mengatakan kebenaran. Bukan demi kepentingan sendiri, bukan cari nama, dan bukan juga untuk menjatuhkan atau mempermalukan orang lain. Bukan. Melainkan karena dia mengasihi, maka dia pun ingin bahwa orang itu hidup berkenan kepada Allah. Jadi semata-mata hanya untuk membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik dan berkenan serta bermanfaat bagi sesama dan memuliakan Tuhan pastinya. Yang kedua, hal ini juga berbicara tentang cara kita mengatakan kebenaran. Apakah dengan penuh penghakiman, penghinaan, arogansi, dengan tidak lagi menjaga reputasi atau harga diri orang tersebut. Saat kita melakukannya dalam kasih, maka hendaknya hal-hal itulah yang perlu diperhatikan. Dan yang ketiga, ini berbicara tentang tujuan hidup atau alasan mengapa kita mengatakan kebenaran dalam kasih. Bahwa tujuan dan alasannya adalah agar kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa itu menyertai dan memberkati. Dan kiranya nama Tuhan, Allah, semakin ditinggikan dan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya alasan dan cara kita dalam mengatakan kebenaran kepada seseorang di dalam kasih, sangatlah menentukan dan sangat mempengaruhi bagaimana mereka kelak akan berperilaku dan bertindak. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan terus membantu dan memampukan kita untuk dapat melakukan akan firman Tuhan ini, akan kehendak Allah ini dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur biarlah dalam kehidupan sosial, kehidupan bersama dalam komunitas persekutuan gereja, kami boleh hadir sebagai representasi Allah, menyatakan kebenaran ketika ada hal-hal yang salah dan menyimpang. Dan di dalamnya semuanya dilandasi dengan motivasi mengasihi sesama dan untuk memuliakan Allah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.